Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari grup 1. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai proposal bisnis dari kelompok kami. Bisa di next. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Akila Putri Salsabila, yang kedua ada Vina Rahmatul Jalilah, ketiga ada Imraatul Miro'ah, dan terakhir ada saya sendiri yaitu Raihan Diaul Rahman Lambang. Baik, di sini sebelumnya saya ingin mengenalkan mengenai wirausaha yang ingin kami bangun. Jadi ini adalah Sekeco Catering. Histori dari Sekeco Catering yaitu Sekeco sendiri diambil dari bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti nikmat. Nah, Sekeco Catering sendiri ini merupakan penyedia jasa catering kekinian yang menyediakan kebutuhan konsumsi untuk makan harian, event, acara resmi atau non-resmi, dan juga pesta-pesta. Bisa dilihat di sini ada tampilan dari bentuk catering yang ingin kita bangun nanti. Oke, bisa di next. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, di sini saya ingin menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari Sekeco Catering. Baiklah, untuk visi dari Sekeco Catering sendiri, yaitu yang pertama, menjadi solusi pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas di luar rumah. Lalu yang kedua, menjadi layanan jasa catering yang mudah dijangkau dan diminati oleh masyarakat luas. Lalu yang ketiga, menjadi layanan jasa catering yang menyajikan produk kebutuhan konsumsi yang kekinian dan bervariasi. Lalu untuk misi dari Sekeco Catering sendiri yang pertama yaitu mendapatkan kepuasan dari customer kita. Lalu yang kedua, memperoleh keuntungan dari setiap penjualan produk. Tiga, memberikan layanan terbaik pada pembeli atau customer. Dan yang terakhir, membantu customer dalam mengatasi permasalahan makan. Nah, dari visi misi ini, yang pertama, tentunya kami ingin memberikan sebuah inovasi yang berbeda dari catering-catering pada umumnya. Nah, untuk lebih jelasnya nantinya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Oke, bisa di next. Baiklah, sekarang merupakan tujuan dari catering kami. Nah, kami memiliki tujuan bahwasannya wirausaha ini diharapkan menumbuhkan, memupuk, dan juga mengembangkan jiwa kewirausahaan dan memberikan solusi atas masalah kebutuhan konsumsi yang enak dan bergizi dalam aktivitas di luar rumah. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya di luar sana ada banyak sekali acara-acara yang diselenggarakan oleh beberapa pihak. Terlebih lagi di era setelah COVID-19 ini, di mana kita dituntut untuk bisa menjaga kondisi stamina tubuh dan kesehatan tubuh. Nah, salah satunya adalah berasal dari konsumsi makanan yang kita konsumsi seperti itu. Nah, di sini Sekeco Catering ingin menjadi salah satu catering yang memiliki kualitas dan produk yang tentunya bergizi dan juga sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Sehingga ini akan memiliki dampak yang sangat positif untuk masyarakat luas. Baiklah, bisa dilanjutkan oleh partner saya. Oke, terima kasih Rehan. Selanjutnya yaitu profil usaha pelayanan catering kami. Kami merupakan penyedia layanan catering yang diberi nama Sekeco. Kami menyediakan beberapa macam olahan menu makanan dalam bentuk bento set. Saat memulai usaha, kami hanya berfokus pada konsumen perseorangan saja, namun kini usaha kami sudah merambah ke skala yang lebih besar. Bisa di next. Oke, kemudian untuk kepemilikan dan kepegawaian usaha, dalam usaha kami merintis usaha beranggotakan 4 orang. Yang pertama Raihan, Vina, Imraatul, dan Akila. Raihan sebagai director bertanggung jawab menyusun perencanaan, pengarahan, pengawasan, serta peningkatan mutu produk kami. Kemudian Vina
sebagai pemasaran, bertanggung jawab melaksanakan promosi pemasaran produk, mengawasi kepuasan konsumen, mengevaluasi persaingan, dan mengidentifikasi kecenderungan dan peluang pasar. Kemudian untuk Imro'atul, sebagai juru masak, bertanggung jawab atas dapur dan semua proses penyiapan makanan. Dan yang terakhir, Akila sebagai keuangan, bertanggung jawab mengelola segala pengeluaran dan pemasukan dalam perusahaan supaya berjalan sesuai dengan perencanaan. Selain itu juga bertanggung jawab dalam ketersediaan bahan mentah dan peralatan usaha. Kemudian untuk lokasi usaha kami beralamatkan di Jalan Sumbersari nomor 505 Lowokwaru, Kota Malang. Alasan kami memilih lokasi ini karena lokasi ini dinilai strategis karena berada di pusat kota yang mendukung kami untuk mendapatkan banyak konsumen. Kemudian, next untuk analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threat of our product. Yang pertama, strength-nya, kami mengutamakan kebersihan dan kesehatan, menjaga kualitas bahan baku makanan, kami menyediakan berbagai pilihan menu bento set, kemudian pelayanan yang memuaskan. Untuk weakness-nya, persaingan dengan rumah makan yang ada di sekitar area, karena kami berada di pusat kota yang memungkinkan banyak sekali rumah makan yang berkonsep sama dengan kita. Kemudian bahan baku yang kami pilih mementingkan kualitas sehingga harga sedikit lebih tinggi dari kompetitor. Kemudian opportunity, kami memiliki lebih banyak pelanggan tetap, kemudian dengan harga yang cukup sesuai dengan kualitas yang diberikan, dan usaha cepat meningkat karena pendapatan bisa diperkirakan dari jumlah pelanggan tetap, kemudian peminat makanan cepat saji lebih tinggi setiap tahun. Dan yang terakhir untuk rate-nya, hambatan mencari pelanggan tetap, persaingan usaha yang sejenis, selera konsumen yang variatif, harga catering kompetitor bersaing, dan yang terakhir packaging kompetitor yang lebih menarik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi ini diadakan untuk mengorganisir mulai dari perencanaan hingga launching produk nanti. Di samping launching produk, ada pemasaran yang dibutuhkan untuk sebuah usaha untuk memasarkan produk atau jasa yang disediakan. Pemasaran tentunya diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk menawarkan produknya. Maka dari itu, perusahaan perlu menentukan perencanaan pemasaran yang terbaik bagi perusahaan serta usaha yang mereka jalankan. Di sini kita memiliki berbagai rencana pemasaran yang telah kita nyatakan sebagai pemasaran terbaik untuk kita pada saat ini. Karena tentunya seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan-perubahan yang perlu kita adaptasi dan perlu kita jadikan solusi bagaimana untuk mengatasi perubahan tersebut. Pemasaran kita pada saat ini yaitu melalui media sosial, penyebaran poster, keikutsertaan event, serta door-to-door. Apa sih keempatnya? Mari kita lanjut. Sosial media atau media sosial menjadi senjata utama bagi kita untuk saat ini, karena melalui media sosial kita dapat membagikan informasi kepada khalayak umum tanpa harus bersentuhan langsung. Kemudahan penyampaian informasi yang dimiliki media sosial membuat kita merasa lebih mudah untuk menginformasikan terkait produk kita kepada khalayak luas. Melalui postingan yang menarik dalam periode waktu tertentu akan membuat masyarakat perlahan mengetahui apa dan bagaimana produk yang kita tawarkan. Karena dari postingan yang kita buat mungkin dalam beberapa rentang waktu membuat banyak masyarakat atau lapisan masyarakat menjadi penasaran, apa sih ini? Yang kedua yaitu penyebaran poster. Penyebaran poster dilakukan saat adanya kegiatan yang dirasa mengundang banyak orang atau banyak massa, seperti jalan sehat, Car Free Day, dan sebagainya. Kenapa kita menargetkan banyak massa? Karena dengan kita menyebarkannya poster, dengan dilihatnya pasang mata bahwa kita tuh ada, kita tuh hadir gitu.
Maka dari itu hal ini memudahkan informasi terkait produk dan jasa yang kita miliki menjadi lebih cepat tersebar kepada banyak pihak. Yang selanjutnya, keikutsertaan event. Event dirasa cukup untuk efektif bagi kita untuk memasarkan produk. Dengan hadirnya kita di tengah-tengah masyarakat akan membawa berbagai dampak positif terhadap lajunya informasi terkait produk dan jasa yang kita tawarkan. Masyarakat dapat mendatangi stand atau booth yang kita dirikan walaupun hanya sekedar bertanya atau penasaran. Jadi kita pada saat ada event gitu, kita akan menjalin kerjasama dengan pihak penyelenggara. Pastinya pihak penyelenggara membutuhkan tenan atau sponsor, maka dari itu kita bisa menjalin kerjasama, kita bisa mendirikan stand atau booth. Pada saat kita mendirikan stand, kita bisa mengundang banyak orang, kita bisa didatangi banyak orang, walaupun memang mereka tidak langsung kayak saya mau gitu, tapi setidaknya mereka tahu, oh kita tuh hadir gitu. Selanjutnya yaitu door to door. Door to door di sini kita tidak menargetkan rumah ke rumah, tapi kita lebih ke mendatangi target yang sudah kita tentukan. Jadi seperti karyawan atau ke perusahaan yang memang membutuhkan catering sebagai media untuk menyejahterakan karyawannya. Door to door akan dilaksanakan sembari beberapa rencana yang sebelumnya berjalan. Hal ini dilakukan agar kita sebagai produsen dapat berhubungan langsung dengan customer. Jadi kita mengetahui apa sih yang customer butuhkan dan solusi apa yang kita miliki. Beberapa dari kami akan mendatangi perusahaan atau tempat yang telah kita tentukan sebagai target market kita. Kita akan menginformasikan bahwa produk dan jasa yang kami tawarkan dapat memudahkan perusahaan yang bersangkutan dalam perihal menjaga kesejahteraan karyawan. Selanjutnya yaitu basic timeline. Kehadiran suatu produk atau jasa memerlukan rentang waktu untuk perencanaan hingga launching produk. Suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain tentunya memiliki timeline yang berbeda-beda karena goals-nya yang dipakai berbeda, strategi, pemasaran, dan lain-lain berbeda. Usaha kami menggunakan waktu 4 bulan untuk memulai persiapan hingga launching produk. Jadi mulai dari planning, preparation, product launch, dan review itu kita menentukan 4 bulan. 4 bulan ini harus sudah sampai produk launching. Jadi, tapi kita tidak menentukan bulan apa kita harus melaksanakan perencanaan. Tapi yang penting kita harus mengetahui bahwa kita mematok 4 bulan untuk launching produk. Selama rentan waktu yang diberikan, kita akan melakukan berbagai eksperimen untuk mendapatkan produk terbaik serta memberikan testimoni kepada beberapa pihak hingga mendapatkan final produk terbaik. Jadi sebelum kita launching untuk khalayak ramai untuk target market kita akan melakukan berbagai testimoni dan percobaan untuk mendapatkan hasil terbaik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Gila Bisa Sabina, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana biaya dan pendanaan dari bisnis kami. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu rencana biaya dan pendanaan. Rencana biaya dan pendanaan ini merupakan perencanaan pendanaan dalam bisnis kami berdasarkan pemasukan dan pengeluaran yang kami dapatkan selama bisnis berlangsung. Rencana pendanaan ini berfungsi untuk mengetahui rincian biaya selama menjalani sebuah bisnis. Selain itu, kami juga dapat mengetahui perkiraan pengeluaran kami dan juga dapat memprediksi pemasukan kami. Dalam hal ini, kami mempertimbangkan 4 hal, yakni prediksi pemasukan, biaya pasti, biaya variabel, dan keuntungan. Dan di sini ada 2 poin, modal awal dan juga target konsumen. Untuk modal sendiri, kami menetapkan secara sepakat berdasarkan hasil diskusi bersama 3 rekan saya yang lainnya untuk mengambil sebesar Rp3 juta setiap orangnya untuk memulai bisnis catering ini. Dengan total modal sebesar Rp12 juta, kami mulai mengalokasikan dana ini ke dalam bagian-bagian yang diperlukan
dan dalam memulai sebuah bisnis yang terlampir dalam tabel setelah ini. Lalu selanjutnya ada target konsumen. Kami menetapkan target pasar atau konsumen kami, yakni para pekerja kantoran. Dan alasan mengapa kami memilih pekerja kantoran sebagai konsumen utama kami adalah kami melihat isu di sekitar kami, di mana para pekerja cenderung membeli makanan instan atau cepat saji yang dinilai praktis karena mereka cenderung memiliki jam kerja yang tinggi, sehingga mereka dianggap kurang bisa menyediakan waktu untuk mempersiapkan bekal mereka. Oleh karena itu, kami menyediakan makanan kaya akan protein dan vitamin yang sangat berguna untuk menjaga stamina dan kesehatan para pekerja kantoran. Selain itu, kami juga melayani catering untuk acara atau event dari sekolah-sekolah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni kita sebagai penjual dan pihak sekolah sebagai konsumen. Slide selanjutnya. Ini adalah tabel rincian biaya dan pendanaan mengenai bisnis catering kita. Berdasarkan tabel yang sudah terlampir, diketahui modal yang dibutuhkan sekitar Rp5.900.000. Di sini kami memiliki beberapa rincian harga tetap, seperti tagihan listrik, tagihan air, internet, biaya gas atau LPG yang akan selalu kita bayar pada setiap bulannya. Seperti yang ada pada tabel, berikut rincian biaya untuk harga tetap seperti tagihan listrik, air, dan internet sebesar masing-masing Rp300.000, biaya gas atau LPG sebesar Rp500.000. Samping itu, kami juga memiliki biaya variabel yang bisa berubah-ubah atau juga biaya-biaya yang kami keluarkan sebanyak 1 kali saja, seperti kotak-kotak makanan yang dimana menghabiskan uang sekitar Rp2 juta, bahan makanan yang terus berganti sesuai dengan menu yang kami masak. Di sini kami memperkirakan biayanya kurang lebih sekitar Rp1.500.000, dan juga biaya promosi atau iklan sebesar Rp1 juta yang bersifat tidak tetap. Dengan arti lain, kami hanya mengeluarkan biaya promosi pada awal launching produk atau pada kondisi-kondisi lain yang membutuhkan biaya promosi untuk meningkatkan engagement bisnis kami. Untuk modal per box makanan kami menetapkan biaya sekitar Rp20.000 setiap boxnya, dan untuk penetapan harga jual, kami melakukan perbandingan umum terhadap usaha catering lainnya untuk menetapkan harga secara pasti bersama dengan ketiga rekan lainnya mengenai harga jual yang sesuai dengan kantong pekerja kantoran. Dengan perkiraan modal, biaya pasti, biaya variabel, dan juga harga jual, kami memperkirakan keuntungan yang kami dapat dari penjualan ini setidaknya sebesar Rp1.500.000 hingga Rp3.500.000 dengan menjual sebanyak maksimal 100 kotak setiap harinya. Nah, setelah kita mendengarkan mengenai perencanaan, pemasaran, dan juga keuangan dari Skecho Catering, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai perbedaan dari Skecho Catering dengan catering yang lainnya. Nah, berdasarkan dengan visi, misi, dan juga SWOT yang telah kita bentuk, kita tentunya tidak ingin menjadikan catering ini seperti catering pada umumnya. Nah, lalu apa yang berbeda dari kita? Tentunya kami menggunakan bahan makanan yang lebih berkualitas, tentunya dengan menggunakan sayur dan daging yang segar, dan juga menggunakan rempah-rempah pilihan sebagai bumbu yang akan kita gunakan dalam proses pemasakan. Nah, pada catering kami memberikan kebebasan kepada customer untuk memilih menu yang mereka inginkan dalam bentuk bento set mereka. Seperti yang pertama, pada makanan pokok, customer dapat memilih 4 pilihan, yaitu ada nasi, lalu yang kedua ada wedges potato, ketiga ada bubur, dan yang keempat ada roti. Nah, selanjutnya, untuk lauk yang dapat mereka pilih, yaitu ada 3 varian. Yang pertama, yaitu varian nugget, seperti chicken nugget, fish nugget, beef nugget, veggie nugget, tofu nugget, ataupun omelet. Lalu lauk yang kedua bisa berupa makanan pokok yang sama, hanya saja dengan bahan yang lebih alami seperti daging ayam, daging sapi, atau mungkin tahu, tempe, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada varian salad, di mana untuk salad customer dapat memilih apakah itu
salad wortel, salad tomat, ataupun campuran seperti itu. Nah, jadi itu tadi yang membedakan mengenai pilihan-pilihan menu dari Sketcha Catering ini daripada catering lainnya. Baik, itu adalah presentasi kami mengenai perencanaan bisnis catering schedule yang akan launching dalam waktu dekat ini. Apabila ada yang bingung dengan presentasi kami, bisa langsung ditanyakan dan kami juga menampung pertanyaan seputar bisnis kami secara terbuka. Terima kasih dan sampai jumpa.